lagi di hari Selasa, tandanya waktunya Depdagri buat nemenin kalian sama host kalian yang masuk nominasi Santini Jebret Media Award nih. Gila. I vote for you. Yeay, Mas Gita ada di sini, Om Yuki ada di sini. Halo. Udah ngevote. Mas Gita udah ngevote belum? Udah. Vote-nya masih Intan dong. Oh, iya Jadi dong. aku janji orang pertama yang kutemuin akan ku-vote. Nah. Bisa aja. Iya dong. Jadi biar gak ada yang protes ya. Iya. Nah, ini mungkin buat teman-teman semuanya Jebret Team ini ngomongin soal nominasi masih banyak yang bingung ya. Ini tuh sebenarnya apa? Jadi Jebret Media lagi bikin Santini Jebret Media Award 2023 bagi insan-insan olahraga. Nah, ada 14 kategori di award ini. Nanti dari tim Depdagri ada yang mewakili itu host kesayangan kalian ini, dan yang lainnya itu ada siapa aja, kita lihat dulu yang satu ini. Dan ada satu cita-cita gua yang juga masuk dalam bucket list adalah pengen punya acara penghargaan untuk orang-orang yang berkecimpung di bidang olahraga. Dan puji Tuhan, alhamdulillah kita akan segera menyelenggarakan itu di tanggal 19 Juli 2023. Itulah yang melatar belakangi Santini Jebret Media Awards 2023. Jadi biasanya figur-figur olahraga akan selalu menjabat tangan selebritis dengan kepala menunduk. Karena merasa bahwa selebritis itu di atas mereka. Padahal menurut saya levelnya sama. Mereka juga public figure. Sehingga apresiasi dan penganugerahan yang mau kita buat ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami bahwa levelnya sebenarnya sama. Ujungnya kemampuan membelinya juga harus sama. Presenter olahraga terfavorit dengan nominasi terbanyak. Dengan 9 nominasi. Atlet kita banyak yang masih belum terlalu fasih untuk ngomong. Padahal kisah mereka nggak kalah sama kisah-kisah acara-acara speaking yang lain yang juga berbagi tentang idea, tentang berbagi creativity. Ini bicara tentang dia bisa menjadi seorang juara itu sangat mahal sekali saya bilang. Jadi kalian juga harus bisa memulai untuk melakukan itu. Dan Nah, Jebret Team, kayak yang tadi aku bilang ada 14 kategori di dalam awarding ini. Jadi kalian bisa langsung aja ngevote buat kategori-kategori ini masing-masing satu vote ya. Dan dari tim Depdagri ada aku, Intan sama Dina. Gua ya wakilnya ya sama Ya. sama Panji ya. Pak Panji dari DPI. Oke, ini kalian harus dukung ya salah satu, terserah 4 mau yang lawan mana. 5 nih kayaknya ya. Cowoknya 4, lawan 5. ceweknya banyak ya. Terus dari atlet terfavorit juga ada Marcelino. Nah, ini dia untuk yes, dari Ada tenis ya. Ada bola Ginting. voli, bulu tangkis sama basket juga. Terus selanjutnya dari tim terfavorit juga ada timnas. Oh, pelatih dulu ya. Ini pelatih terfavorit juga ada nih, Coach Indra Safri dan juga Coach Bima yang mewakili Depdagri yang sering kita bahas nih. Jebret Team, kalian harus dukung. Dan juga tadi kalau dari tim ada juga nih dari tim SEA Games SEA Games U23. SEA Games U23 dan juga dari PSM Makassar Liga 1. Nah, pokoknya suara kalian benar-benar dibutuhin nih. Kalian tinggal kasih satu vote aja masing-masing kategori melalui ini akses Jebret Media. website resminya www.jebretmedia.com mulai 27 Juni sampai 8 Juli nanti. Tuh, gampang banget kan caranya, langsung aja kalian voting dari awal hingga selesai. Jangan lupa dukung Jebret Media TV, Intan, Kak Panji juga boleh lah, DPI, sama pelatih dan juga atlet favorit kalian. Oke, Jebret Team, kayak gitu caranya ya. Jangan lupa vote. Mas Gita udah vote, Om Yuki belum ya? Belum. Nunggu. Vote ya? Kalau jagoan belakangan biasanya nge-vote. Oh, Om Yuki yang finalist menentukan. tapi ya. Yang menentukan. Oke, nah ini menarik kalau kita mau ngomongin Timnas U17 lagi anget nih. Akhirnya kita nih bisa deal main Piala Dunia U17 di Indonesia. Tapi waktunya mepet banget nih. Secara mengejutkan tiba-tiba kita dikasih. Ini beneran jadi kan, Bung Yuki? Nggak akan ada cancel lagi atau gimana tuh, ada ada problemik lagi nggak? Iya. Semoga aja ya udah nggak ada harusnya ya. Karena Udah fix kan? Karena ganjilannya kemarin kan nggak ikut main kan. Ya. Dan cuma kan yang menarik itu Intan sebenarnya isu ini kan sudah mulai terangkat itu ketika kita batal tuan rumah Piala Dunia U20. Karena saat itu waktunya berdekatan dengan pengunduran dirinya dari Peru ya.
Ya. Peru kan Ya. ya sebagai tuan U17. sebagai tuan rumah U17 karena mereka terkena musibah gempa bumi jadi infrastrukturnya hancur sehingga langsung muncul isu bahwa ini kayaknya Indonesia akan dikasih buat 17 gitu. Jadi isu itu sebenarnya terlalu dini saat itu ya, masa sih gitu kan. Di satu sisi kita sudah dianggap fail sebagai tuan rumah U20 oleh FIFA, apapun alasannya, kebetulan kemarin alasannya lebih ke politis, kok kemudian diberi kepercayaan di tahun yang sama gitu. Itu kan jadi sempet jadi diskusi yang hangat juga di masyarakat ya, tapi faktanya sekarang terbukti emang. Terbukti emang. Jadi emang itu nego tingkat tinggi tuh. Nego lobby tingkat dewa lah itu tuh. Iya. Ternyata ini emang lobbynya ada barteran ya, tuan rumah Piala Dunia gagal, terus ditukar sama Piala Dunia U17 Mas Gita. Iya, kalau dilihat sebenarnya di sisi positifnya adalah dari sisi kesiapan ya. Karena gini, Under 17 itu negara Eropa terakhir yang jadi tuan rumah Under 17 itu tahun 2003 Finlandia. Terus biasanya kan tidak ditaruh di negara-negara yang secara infrastruktur sepak bolanya udah jalan. Selalu misalnya dilakukannya walaupun negara sepak bola dilakukannya di Peru, pernah juga Chili yang di mana stadion kadang-kadang perlu perbaikan. Dan sebenarnya dengan kita gagal kemarin menjadi tuan rumah Piala Dunia Under 20 kan stadion-stadion itu setidaknya ada 3 stadion yang sudah dalam pengawasan FIFA. Bali, Surabaya dan juga Manahan. Jadi itu tadi kalau ngelihat beberapa pertandingan friendly di 3 stadion itu kan stadionnya beda dari stadion-stadion itu sebelumnya ya. Jadi dari sisi persiapan stadion kita udah jalan ya, itu Lebih advance ya. Ya, lebih advance. Jadi itu juga ya mungkin salah satu pertimbangan FIFA untuk toh ini negara sudah siap untuk penyelenggaraan Piala Dunia. Kemarin gagal karena sesuatu dan lain hal. Mantap lebihnya Pak Erik ya. Iya. Tapi ini kan juga nggak ada Israel di sini ya. Ini artinya nggak ada gangguan-gangguan lain juga dong pasti. Betul. Kan kemarin isunya karena masalah itu kan, politik itu. Iya. Yang menariknya itu ada kan wartawan dari Argentina gitu yang juga diinterview sama Najwa kan, dia juga cerita kedatangan Argentina ini salah satu bagian dari quote on quote terima kasihnya Argentina karena dia mendapatkan lungsuran tuan rumah Piala Dunia. Itu ya dia bilang gitu. Jadi ini bagian dari diplomasi sepak bola lah. Jadi Argentina datang ke sini karena mereka merasa berterima kasih, walaupun itu yang nunjuk FIFA. Tapi kan mereka berterima kasih karena kalau ngikutin rule-nya dia nggak ikut Piala Dunia tuh Argentina tuh, betul. kan? Ya, karena mereka tersingkir. Iya, dan kemudian kita buktiin bahwa kita sebagai tuan rumah dengan baik menjamu Argentina, dan FIFA kemudian kayaknya udah siap gelar event besar gitu. Kira-kira kan seperti itu ya. Mudah-mudahan nggak ngecewain gitu. Mudah-mudahan kita benar-benar lancar, nggak ngecewain. Tapi ini kan kita ngomongin masalah persiapan timnas U17. Ini ngomongin, berarti tadi Bung Yuki kita sempat ngobrol di belakang, secara praktis persiapan mereka tuh cuma 3 bulan. Ini mepet banget Bung Yuki. Ini gimana nih persiapannya? Sangat mepet tuh. Itu bikin candi 1000 juga nggak keburu tuh. Semalam kalau candi. Makanya ada cerita semalam. Bisa tuh. Tapi kan kita punya keahlian untuk bergerak semalam untuk bisa menyelesaikan semuanya. Terlepas apapun nanti hasilnya. Tapi kalau dilihat gini, kan sebenarnya memang mepet ya untuk persiapan karena Under 20 kemarin kan dipersiapkan lebih dari setahun ya. Iya, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun dipersiapkan. Tapi kan kalau tim ada, ya walaupun tim ini praktis tidak ikut kompetisi, tim ini sudah ada ya sebelumnya. Mereka pernah jadi juara AFF Under 16, pernah tersingkir di kualifikasi AFC Under 17 yang dipegang oleh Bima Sakti di Pakansari ya bulan Oktober ya tahun 2022. Jadi secara tim sudah ada, tapi bagaimana membuat tim ini bisa bersaing dengan tim-tim lainnya. Karena nggak gampang ya lolos ke 16 besar dari 24 peserta. Walaupun sepertinya mudah ya Cube. Yes. Sepertinya adalah juara runner-up atau salah satu dari 4 peringkat ketiga terbaik. Tapi itu kan tidak gampang walaupun kita tim unggulan yang akan ada di pot 1 dan berlabel A1 nantinya. Iya, betul. Kan ada 6 grup ya gitu. Iya, 6 grup ya. Akan ada 6 grup, tapi ini kan juga ada dari Eropa tuh kuat-kuat mungkin Iya. Ada Inggris, Spanyol, Spanyol, Polandia. Iya. Jadi dan Asianya juga kuat-kuat. Iya, Korea, Jepang, terus Iran sama Saudi. Uzbekistan. Jadi memang kagak ada yang mudah. Persoalannya karena kita nih sama sekali belum bersiap gitu. Kalau tadi kita udah sempat singgung kalau dari infrastruktur kita sudah relatif siap. Kalau dari timnasnya justru sama sekali belum siap. Bahkan Pak Erik kemarin pas preskon pengumuman ataupun lanjutan dari terpilih kita sebagai tuan rumah, dia bilang kita PSSI akan melakukan seleksi di 9 kota. Ini kan langsung imajinasi gue tuh kemana-mana. Oh, ini jadi seleksi dangdut nih. Jadi ngumpulin kayak yang udah-udah kan, ngumpulin pemain-pemain yang direkomendasikan oleh Asprof atau oleh pelatih-pelatih setempat, terus pelatih timnas datang, lihat, tunjuk, panggil gitu kan. Wah, ini
sama sekali bukan pemilihan yang ideal. Iya, iya, Tapi ya lagi-lagi ya waktunya sangat mepet karena kompetisi di usia ini juga nggak ada. Iya, gitu sama kan. sekali nggak ada Iya, ya. masalahnya jadi Praktis nggak ada, inisiasinya jadi dengan iya, itu. mau nggak mau gitu kan, walaupun jangan berharap penuh. Kemudian juga para pemainnya udah lama kita nggak tahu riwayat mereka Iya, kan. udah lama Sebagian nggak memang kumpul. bisa di tracking ya, misalnya seperti Nabil, Asyura, kemudian si Rizard, Nurfiat Cugbagja itu kan di Garuda Select kita bisa lihat. Kemudian Arkan Zaki Kakak, ya. juga sempat main di timnas senior kan, Iya, Zaki kan, iya. walaupun waktu itu dicoba Sintayong beberapa kali melakukan blunder, tapi itu pengalaman, which is itu pengalaman. Terus Arkan Kakak udah yang debut di Persis Solo Senior. Tapi selebihnya kita nggak tahu mereka karena dikembalikan ke klub dan klubnya itu nggak ada kegiatan gitu loh. Nah ini yang sulit sekali bagi pelatih manapun karena ini seperti membangun pondasi betul-betul dari awal gitu. Nggak ada di tengah-tengah tapi benar-benar dari awal. Makanya mungkin seleksi tadi audisi terbuka gitu di 9 kota itu ya jadi pilihan yang realistis yang bisa dilakukan. Walaupun menurut gue sih sama sekali nggak ideal. Dan Nggak ideal. jangan terlalu muluk lah, jangan Iya. terlalu muluk. Ya, ini kan tadi juga Soalnya gini nih, ini seru juga nih Tan. Pengalaman-pengalaman sebelumnya waktu timnas Bima Sakti ataupun timnas Fahri sebelumnya yang juga model kayak 16, begini, di mana dia diminta oleh PSSI untuk sowan ke beberapa daerah untuk menyeleksi pemain-pemain daerah. Dia lihat yang kan biasanya kan paling 200 paling banyak kan ya. Bahkan di Papua sampai berapa? 400 gitu yang datang. banyak banget. Datang lihat gitu kan seleksi. Oke, ada yang potensi nih kan yang dinilai kan individu-individunya. Oke, si ini. Oke, Bima juga kayak gitu model itu. Yang datang ke Jakarta beda orang. Kok bisa? Itu ya tadi yang Makanya kalau sistem seleksi dangdut itu begitu rawan bisa beda titipan. karena ada Ada titipan titipan. dari daerah itu Dan kan tidak merasa dipantau bangga. lagi ya, Tidak, batu udah karena kelar ya. kan pelatih kan cuman lihat kenal muka doang kan. Nama Iya, kan iya, dia iya, nggak iya. ini kan. Nggak. Jadi cuma tulis nandain sini. Begitu datang kok yang ini ya gitu. Ya. Tapi itu terjadi, itu real. Makanya aku bilang kalau seleksi dangdut model gini nggak efektif dan di samping juga banyak modus gitu. Dan- Ini kesempatan berarti Dan Iya, repotnya jadi adalah- kalau lu mau bilang kata pemain titipan itu dari sini awalnya. justru Dari usia muda. bawah. Iya. Dan yang gini, kalau mengacu ke timnya Bima Sakti yang juara AFF Under 16, runner up kualifikasi Under 17 AFC ya. Itu kan kelihatan banget bahwa tim ini bisa dibilang oke, tapi nggak dalam. Artinya gini, pada Ya. saat final melawan Malaysia, Iqbal terkena kartu merah ya, akumulasi kartu di semifinal. Itu di final kita berantakan tanpa Iqbal. Ini artinya nggak ada pelapis di satu posisi yang bikin kita bolong. Nah, kayak kalau Piala Dunia kan lebih riskan lagi ya, karena persaingannya kan nanti ya untung kalau kita misalnya ditarik undian dengan lawan yang ada di pot 4 yang paling bawah itu. Tapi kalau enggak, pot 4-nya juga berbahaya buat kita kan akan repot. Ya, gitu. ini tapi pemain-pemain tadi yang titipan itu yang Iya. akhirnya ikutan beda, ini yang ACC siapa Bung Yuki? Kan itu rekomendasi dari Asprov Asprof. masing-masing. Oh, jadi yang ACC, Iya. Asprof, anak-anak Iya. ini yang dibawa ke Jakarta. Iya. Jadi pelatih minta si ini ntar yang datang beda. Beda. Wah, ini maksudnya gimana ya caranya? Makanya itu karena seleksinya seleksi dangdut tadi gue bilang. Iya. Ini harusnya yang kayak gini-gini harus ditinggalkan. Nggak Dangdut boleh aja lagi. di Indosiar lama ya Nah, seleksinya. iya, ini dia datang cuma 2 hari lihat terus Iya. panggil ke Jakarta seleksi gitu. Sementara kita nggak tahu riwayat anak itu apakah dia berkompetisi di daerahnya, Iya, apakah dia latihan di daerahnya atau dia memang dimasukin oleh oknum-oknum ya. Ini oknum-oknum saya lagi bicara. Lain kalau pelatih-pelatih ini datang ke kompetisi, dia lihat sendiri Hasil kompetisi existing ya. kompetisi gitu loh. Kan udah terorganisir kan pendataannya kan. Iya. Bukannya dari ratusan anak itu kita pilih. Nah, masalahnya kompetisi EPA pun juga nggak ada ini sekarang. Yang ini. dijadikan EPA tulang punggung ini nggak Iya, ada. iya, iya. EPA terakhir Oktober tahun lalu ya, Iya. yang timnya juga udah menyebar kemana-mana jadinya. Ya, ini artinya mungkin evaluasi juga ya, harus ada kompetisi grassroots yang Iya. benar-benar serius gitu. Iya. Karena kalau di negara-negara besar ini udah pasti mereka mau tiba-tiba dijadikan tuan Yes. rumah, masuk kayak Argentina kemarin, udah Iya. tiba-tiba masuk pas segala macam, mereka udah siap karena Iya. mereka punya kompetisi yang Iya, rutin. betul, setuju. Ini karena itu sebetulnya yang paling penting message dari kita terpilih sebagai tuan rumah U17 adalah inilah kesempatan buat Pak Erick Thohir lebih memperhatikan grassroots. Artinya tadi Inta sudah katakan ada atau tidak ada event besar, kompetisi grassroots itu adalah hal yang wajib. Jadi seperti kejadian saat ini menjadi pelajaran. Artinya kalau kita punya kompetisi yang ajak, yang rutin reguler, maka kita selalu siap punya tim nasional di usia manapun. Itu pesan yang kita semua pengen gitu ya, menjadi perhatian untuk semua stakeholder bahwa pembinaan di akar rumput itu sangat penting banget. Kita selama ini kan hanya ngelihatnya di tengah dan di atas gitu. Padahal semua feedernya atau pengumpannya dari bawah gitu. Iya. Tapi bawahnya ini nggak diperhatiin. Nah, Nggak ini seperti diperhatiin. Nggak menurut kuat gue ini ya.
seperti pukulan lah, pecutan. Oke, lu dikasih hadiah tapi lu seperti dikasih Ya, apa namanya? pekerjaan rumah yang cermin berantakan. gitu loh. Nah, nih lu ada nggak nih gitu kan Iya, iya, kira-kira. Repotnya gini kan, kita kan kemarin juara SEA Games. Iya. Terus kita kan mempersiapkan tim buat Piala Asia. Kita mempersiapkan tim buat Asian Games. Kita mempersiapkan tim buat AFC Under 23 qualifiers ya. yes. Semuanya itu timnya ada. Kenapa? Karena hasil dari kompetisi. Senior jelas hasil kompetisi. Bahkan Under 23 pun bisa diambil dari kompetisi. Persoalannya Under 17 ini tidak bisa diambil dari kompetisi. Kemarin waktu kita mau ikut Piala Dunia kan 2 tahun. Ada matang dengan uji coba di Eropa, terus banyak naturalisasi juga yang masuk. Ini kan tidak mungkin ya mengandalkan naturalisasi. Jadi ya itu tadi yang kalau aku bilang bahwa ini persoalannya adalah bagaimana mendapatkan pemain-pemain yang siap dalam berbagai macam posisi sebanyak 23 pemain Ini untuk bagaimana, berkompetisi. ini bagaimana caranya untuk mendapatkan pemain yang selalu siap di berbagai kompetisi dan Iya. berbagai level usia ya. Nah tapi ini kayak agak berbenturan ya sama pernyataannya Pak Erick Thohir yang tadi Mas Gito juga sempat bilang katanya mau menaturalisasi pemain U17. Ini kalau dari U17-nya aja udah dinaturalisasi, kasihan dong anak-anak yang SMP. Yes. Itu- Gua sih itu nggak setuju ya. Maksud gua kalau U19 atau U20 kemarin buat Piala Dunia, which is mereka udah dewasa, mereka udah bisa milih gitu kan, yang ya terserah dah ya gitu ya. Tapi kalau U17 jangan dong. 17 ini biarlah yang sayang ada. juga ya kalau bilangnya, kalau Iya. sayang kayak mengambil anak-anak di umur 16-15 dari yang punya darah Indonesia di Eropa, Iya, itu iya. artinya sama aja apa ya? Menutup Tidak kesempatan. membiarkan pemain-pemain muda kita berkembang di sini. Betul. Jadi kalau mau ngambil, sebenarnya kebijakan yang udah berjalan kemarin ngambil untuk U19 atau U20 nggak apa-apa. Jadi mereka sudah bertumbuh di Udah Eropa. berjalan Iya, aja ya. betul. Ya kalau di usia segini kita ambil dari Eropa atau naturalisasi buat apa? Karena kita kan tahu kalau di usia segini pemain-pemain Indonesia bisa bersaing. Iya, betul. Kan selalu ngomong gitu, Indonesia mah juaranya di usia-usia muda, usia-usia segini gitu kan. Usia 16 tuh juara, tapi usia segini udah di senior aja nggak bisa apa-apa gitu. Nah, sekarang kita udah dapat kesempatan ini, ya biar aja anak-anak kita yang main gitu. Iya. Dan gue perlu sampaikan ke publik juga, jangan terlalu muluk dan berharap gitu Berharap bahwa juara. kita berprestasi. Karena di usia ini nggak dituntut prestasi. Kalau prestasi pun juga ya alhamdulillah, berarti kita punya pondasi nih bagus kan. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Orang persiapannya cuma 3 Iya, bulan. dan dijadikan Iya. aja pengalaman. Dan ini kesempatan mereka U17 berkembang ya. itu masih jauh dari kata matang. Iya, jadi Ya, jangan itu sampai persoalannya adalah di mata kita seperti itu. Kalau federasi takut akan tekanan masyarakat itu yang repot. Itu dia. Itu yang harus Iya. diluruskan. Tapi mungkin ini juga sebenarnya masyarakat juga harus dikasih pengertian Iya, ya bahwa betul. level U17 ini Itu bukan sebenarnya apa-apa. kesempatan mereka untuk berkembang, justru Betul. malah mencari pemain-pemain yang punya potensi ke Iya. depannya. Iya, itu dia. Nah, Mas Gita, tapi ini kalau Mas Gita sendiri ngelihatnya gimana caranya kalau menaturalisasi anak yang masih di bawah umur? Kan mereka kan harus milih kan Iya, buat iya. negara Iya, nggak tahu juga. Masih di bawah kuasa kemarin- orang tua atau itu. gimana? Kalau kemarin pemain termuda yang kita naturalisasi kan memang usianya sudah bisa menentukan bahwa dia pengen dinaturalisasi. Iya. Umur 18 18 itu udah bisa. Udah menentukan bahwa tidak harus minta izin orang tua. Minta izin orang tuanya hanya sekedar anak minta izin orang tua, tapi Etika orang aja. tuanya menentang pun dia Nggak bisa bahwa ini hidup gue gitu kan. Tapi kalau anak di bawah umur 17 tahun kan masih harus kuasa orang masih tua. kuasa orang tua. Nah, itu tadi menaturalisasi orang-orang seperti itu yang tidak mudah gitu. Karena apapun kan kalau naturalisasi dicari dari orang-orang yang main di Eropa karena dilihat bahwa kompetisi di sana reguler, pemain ini udah jadi dan tapi kan mereka tetap di bawah bimbingan orang tua. Artinya keputusan mereka ya harus ngikutin keputusan orang tua. Itu yang nggak gampang. kalau Oke, dibilang. iya. Tapi kalau tadi Mas Gita Dan bilang ditambah tadi yang Yuki bilang bahwa ngapain sih naturalisasi pemain muda, kan kita juga ada gitu loh sebenarnya. Yang Jadi punya kayak potensi. seperti menghentikan ini ya. Itu Sebenarnya yang harus mereka- kita lakukan adalah ya grassroots itu Iya. tadi yang harus kita lakukan. sebenarnya mereka hanya butuh kesempatan dan Iya. tempat aja untuk Iya. bisa mengembangkan kan. Tapi tadi kan Mas Gita sempat bilang ini bisa jadi kalau misalnya ada tekanan itu artinya federasi takut sama tekanan dari masyarakat. Bisa jadi mungkin. Tapi kalau misalnya federasi sampai takut tekanan masyarakat bukan justru malah mengedukasi masyarakat, apakah federasi ini justru malah kayak takut untuk menjalankan visinya atau gimana? Iya, jangan begitu ya. Federasi jangan latah. Apa kata masyarakat ngikut aja gitu. Mereka harus punya knowledge, harus punya kebijakan yang baik gitu ya. Dan harus terbuka. Kalau di dalam itu kan sebenarnya banyak orang-orang bola juga ya. Harus mengerti paham bahwa ya ini kan yang gue tangkap ini latah aja nih. Semua mau naturalisasi gitu. Ntar kalau ada Piala Under Dunia, 14. ada Piala Dunia U15 naturalisasi juga. Please gitu loh. Jangan gitulah, jangan latah. Lihatlah peruntukannya apa, urgensinya apa, terus prioritasnya gimana, tujuannya apa gitu. Kalau 17 ini mimpi anak-anak Indonesia tuh main di timnas U16 aja tuh
Itu satu hal yang harus kita jaga antusiasnya. Kalau enggak ntar mereka nggak mau main bola lagi. Iya, udah nggak mau ikut SSB, Iya malah udah juga nggak di sih? atas naturalisasi, di bawah naturalisasi. Ya udah ngapain main bola lagi gitu. Di samping itu tadi susah juga ada lagi nih. Kita kan menaturalisasi seorang untuk menjadi warga negara Indonesia. Kita kan berarti orang itu harus ngikutin peraturan di kita di mana kita hanya bisa punya satu paspor ya. Oh, iya, Nah, dia tidak bisa punya dua paspor. Bayangkan anak-anak kecil di sana harus kehilangan paspor orang tuanya untuk ngikutin sini. Mungkin mereka mau, tapi kan akibatnya ke depannya akan seperti apa ya kayak gitu tadi. Ya ini juga harus diperhatikan kayak tapi kalau untuk kita ngomongin soal pelatih ini Bima Sakti, oke lah Iya, Bima Sakti ini iya, emang iya. Itu udah menarik juga tuh. didesain ya untuk U17, tapi Bung Yuki ngeliatnya gimana dengan pemilihan Coach Bima Sakti di waktu yang singkat ini, dan kita tahu prestasi sebelumnya sempat Iya. harus gagal. Saya ingin cerita dulu nih. Waktu 2020 sebelum kita pandemi, sebenarnya Coach Bima ini sudah berhasil mengantar timnas U16 lolos Piala Asia U17. Nah, ini Waktu sebelum itu pandemi. eranya Sebastian Veron, eranya Juan Valeron, Reza Aditya, Januar, terus yang itulah yang anak-anak kelahiran 2004. Tapi waktu itu nggak bisa lanjut ke putaran final Piala Asia karena pandemi. Ya. Jadi Coach Bima sebenarnya udah berhasil saat itu membawa tim yang dia pegang itu ke Piala Asia. Ya, untuk nanti lolos ke Piala Dunia 2021 ya. Yes, betul. Dan kemudian akhirnya terhenti, terus Coach Bima dipercaya lagi pegang tim yang sama dengan usia kelahiran yang berbeda. Yeah. Jadi usia kelahirannya jadi 2006. Kalau sebelumnya kan 2004, ya, sekarang maksimal 2006. ya. Nah, 2006 ini juga sama rutenya. Piala AFF dulu, Juara. terus kemudian kualifikasi Piala Asia, baru Piala Asia gitu kan. Iya. Yang kemarin sebelumnya Bima juga sama rutenya seperti itu. Cuman dia gagalnya di Piala AFF. Ya. Berat- AFC. Enggak, AFF yang 2004 itu dia Oh, gagal iya, dia. gagal, iya, Oh, iya, yang betul. Tapi pas yang AFC-nya dia lolos. Lolos. Nah, kalau yang kelahiran 2006 ini, dia kebalik justru ya. berhasilnya di AFF, gagalnya di kualifikasi Piala Asia Piala Asia, gitu loh. iya. Nah, dari situ sekarang kalau melihat kondisi yang terkini memang tidak ada pelatih yang lebih siap menurut gue gitu ya. Yang bisa ataupun yang available untuk pegang timnas U17. Kan Coach Indra udah jelas dia suruh konsentrasi buat Asian Iya, Games. bertiga malah di Iya, bahkan turnamennya. kan Itu ya ada kompetisi. AFC U23 juga ya. Iya, Terus Coach STY kan memang fokusnya buat senior dan Senior. Piala Asia. Yang tersedia sekarang memang Coach Bima dan waktunya mepet. Ya realistisnya memang pakai pelatih yang ada, yang udah kenal pemain-pemainnya. Oke. Karena pemain-pemain yang nanti akan dipakai diproyeksikan pemain-pemainnya dia dulu Iya, gitu loh. pasti. Yang Pasti. kemarin Jadi ya. siapa lagi figur yang tepat kalau bukan dia gitu. Ya, ini artinya akan ada Arkan Kakak yang juga Ya. biasa dipercaya Sultan Ada Zaki, Iqbal, Betul, Nabil Sultan Zaki. Asyura ya. Betul, Iya, betul. iya, iya. Cuman tadi kan persoalannya kan Pak Erik sempat bilang nanti akan didampingi lah gitu. Nah, itu yang menarik kan siapa yang mau dampingin gitu kan. Iya, iya. Ini Kira-kira siapa? asistennya Bima Sakti juga begini juga pot-potan ya. Kalau gitu ini bukan gue lagi asistennya. Ya itu yang menarik, belum tahu ya siapa Itu yang kan sebenarnya kalau tidak ada under 17, Bima pun akan ikut ke Indra Safri kan, Ya, karena seperti SEA Games kemarin. betul, jadi betul. jadi kan akan kepisah jadinya itu juga yang, dan dia belum tahu siapa yang akan mendampingi karena pendampingnya dia yang pada saat SEA Games kan akan ikut Indra Safri seperti Oke. Kurniawan Ini artinya dia harus Iya. mencari Iya. yang baru yang juga satu visi dong sama dia udah Coach udah punya sebelumnya kan. Oh, udah. Asistennya kan Indrianto, Iya, betul. Firmansyah, Akan sama. Coach Gilang, Coach Markus yang kemudian dia Ya, nyalek Markus kan. ya, ya. Nyalek di Bandung. Pasti ada perubahan komposisi. Ya biasanya itu kan manajemen itu mempercayakan kepada pelatih milih asistennya. Kayak STY juga milih asistennya gitu kan. Ini juga Coach Bima harusnya seperti itu. Kalau kayak begitu mungkin Coach Bima juga nggak akan jauh-jauh, pasti pilih teman-teman yang dia kenal gitu. Iya, iya. pasti lah. Iya. Ya, tapi Ya, ini dia kan perlu apa ya? Perlu orang yang dia percaya untuk menangani tim, karena ini kan butuhnya bukan saja kualitas nanti ya, tapi juga bagaimana kecepatan untuk mendapatkan kualitas itu. Ya, ini untuk ngomongin masalah kecepatan untuk mendapatkan kualitas, ini yang udah dipersiapkan sejauh ini apa sih? Apakah rencananya mereka mau TC ke luar negeri dulu Iya. atau gimana? Kayaknya milih dulu di sini ya, Iya, siapa jadi yang akan ini. kan sempat disebut ya kemarin di press con sama Pak Erik bahwa bulan Juli Agustus itu proses TC dan pemilihan di dalam negeri. Kemudian September Oktober baru keluar negeri untuk juga pertandingan. Dan November mereka tanding. Udah balik ke sini ya, Iya. karena tinggal 10 Nah, hari. sekarang aja nih Coach Bima nih kalau ditanya dia sendiri juga masih belum clear ya. Maksudnya masih terus menggodok persiapan, mengkonsep, membuat plan, buat program. Karena yang jelas tim ini kenapa kemarin gagal gitu disebut-sebut karena ketika dari juara Piala AFF menuju ke kualifikasi Piala Piala Asia Asia. tidak ada uji coba internasional Iya, satupun. Oke. Jadi nggak ada. Karena pada saat itu konsentrasinya semua adalah ke under 20 Yes. masih. Sehingga under 17 ini Iya. kan ya ini udah bagus di AFF ya diperkirakan akan bisa lolos karena lawan-lawannya kan sebenarnya
Malaysia juga yang karena kita kalahkan di Iya. under 16 AFF, ya nggak sangka aja bahwa kita yang harusnya kalah pun kita masih bisa lolos, kita tidak dapat runner up. Jadi waktu itu kita memang agak sedikit menganaktirikan persiapan Under 17 Under ya. 17 17, gitu. ya. Karena Karena kemarin juara AFF, ya Iya. udahlah lu nggak usah uji coba internasional. Erik kesandung sama Malaysia. Nah sekarang Pak Erik udah bilang harus ke Eropa atau harus uji coba luar negeri ya, yang Ya, harus ya. lakukan. Ini untuk naikin mental mereka juga Yes, ya, ngelawan yang di atas mereka. Nah, tapi setahu mungkin Mas Gita dulu deh, udah tahu belum selentingannya mau kemana? Belum belum ada dengar akan bocor-bocorin. kemana. Tapi kan yang pasti bahwa tim ini akan lebih dipertebal. Jadi tidak sekedar bahwa tim-tim yang dimiliki oleh Bima Sakti kemarin akan ada banyak lagi Iya. untuk nanti seleksi di September Oktober masuk ke November siapa aja yang akan dipilih oleh Berarti Bima ini Sakti. Coach Bima bakal keliling nih ya, Iya, keliling Indonesia. 9 kota itu. Oh, 9 kota 9 besar. kota itu juga gue nggak tahu juga, belum dimention. Belum dimention. Oh, Masih kota apa disebut. aja belum dikasih tahu ya. Ini sepertinya sih kayak desentralisasi ya, karena kita kan luas daerahnya kan 34-36 provinsi. Iya, itu Tapi yang dinilai cuma 9 kota, berarti dari beberapa perwakilan akan masuk ke kota yang 38 ditunjuk. provinsi. Iya, itu repotnya dengan tidak adanya grassroots ya kayak gitu. Kalau grassroots kan kita tinggal comot aja kan ya, Iya. pemain yang bisa Tahu diambil ya. ya, mana yang bagus di setiap klubnya gitu. Itu yang enggak. Sekarang mau ngambil EPA belum mulai. Iya. Electro Academy. Iya. Mau ngambil Suratin belum mulai. Juga belum ada. Yang ada ini justru kompetisi swasta Iya. betul. yang berjalan gitu. Kira-kira PSSI mau terbuka nggak dengan kompetisi swasta? Kayak Liga Umike ya. Ya, kadang-kadang kan PSSI agak alergi kan. Oh ini bukan Sama swasta. Tapi kalau gue Iya, bilang karena dianggap bukan familinya, bukan anggotanya. tapi kalau emang buat kebaikan kenapa enggak ya? Faktanya ya begitu. Iya. Karena swasta. Tapi kalau naturalisasi boleh. Padahal kan kalau gue sama spiritnya siapapun yang punya KTP Indonesia, dia berhak untuk dipilih mewakili Indonesia, diseleksi untuk mewakili bangsa karena dia punya hak yang sama di mata hukum. Iya, benar. Jangan ini bukannya member, ini adalah member. Ya nggak gitu. Kalau untuk tim nasional harusnya Apapun nggak bisa, boleh ya. tebang pilih, termasuk naturalisasi, termasuk kompetisi yang di luar PSSI. Kalau dia menghasilkan, why not? Tapi berarti artinya ini ada ketidaksamaan dalam pemilihan itu ya, Ya. dari kompetisi liga swasta dengan yang Yang di bawah diadakan PSSI. PSSI. Iya. Karena faktanya yang PSSI sendiri kan kayak begitu modelnya. Iya, Dibikin nggak seleksi, berjalan terus. ntar dititipin gitu. Itu realita itu Iya. bisa dikonfrontir dengan siapapun karena Iya, itu gue iya. pengalaman. Itu gimana Mas Gita? Mas Gita stres yang lihat Kalau kondisi kalau ini. kalau itu ya titip kalau jarang ya titip terus jadi bagus tuh jarang ya. Jarang, Itu namanya juga persoalannya. titip. Iya, namanya juga titip. Paling nggak Terkadang sampai seleksi doang. Iya, terus Habis itu yang dipulangin. terkadang kan apa ya, yang keinginan si penitip bahwa dia menganggap bahwa pemain ini bagus, padahal pemain itu tidak apa ya, tidak terkualifikasi dengan bagus. Itu yang jadi persoalan. Ya, mungkin family Iya, atau iya. anaknya siapa Iya, gitu iya, ya. iya. Karena gue yakin ya dengan pelatih-pelatih yang kita punya ini semua punya integritas yang bagus. Jadi jangan selalu menyudutkan pelatih, misalnya prestasi jelek karena pemain titipan. Pelatih nasional itu punya integritas yang baik. Dia nggak mungkin ngambil pemain titipan, dia mempertaruhkan harga Kredibilitas dia sendiri kan. Yang nitip itu dari mana? Dari bawah yang nitip. Tapi biasanya kalau udah sampai di timnas itu akan rontok sendiri Tan. Akan rontok karena Karena memang nggak bisa persaingannya. bersaing Iya. karena dia dititip gitu loh. Yang dari bawah nitip bisa lolos. Karena kan masing-masing aspro punya jagoan-jagoan masing-masing kan, punya kepentingan masing-masing gitu. Pasti kan ini timnya Exco, ini anaknya Exco atau siapa kan bisa aja. Kalau tadi seperti gue bilang, begitu udah dipilih ini pas nyampe ke Jakarta beda orangnya. Nah itu juga ini kasihan, artinya kasihan juga ya sama pelatih yang terkadang akhirnya pelatih disalahkan jadi kambing hitam bagi masyarakat. Iya, Maksudnya dikiranya betul. salah memilih pemain, Iya, ya betul. kan? Atau dianggapnya dia yang masukin pemainnya dia gitu. Padahal dia kan ngambil dari yang ada gitu kan. Iya, iya. Kalau yang bagus-bagus diumpetin dari bawah gimana? Coba nggak kelihatan. Itu gimana tuh Mas Iya, Gita? maksudnya gini, dan yang ditinggal kalau tadi ada pemain kok yang datang bukan pemain yang tadinya terpilih gitu kan. Sedangkan si pemain yang terpilih itu pun tidak bisa teriak bahwa dia yang seharusnya itu nggak bisa. Iya. Itu yang repot ya adalah. Iya. Karena ketutup kan namanya kan. Iya, betul. Namanya kan cuma diterima di jajaran pengurus doang. Pengurus dong, iya ya. Kita doain lah ya, minta tolong sama federasi. Mungkin Pak Erick Thohir kan juga ingin membangun sepak bola Ya, Indonesia. bersih-bersih. Kita mohon banget. Kalau federasi pengen bawa gini, kita jadi tuan rumah, kita sudah bagus dari infrastruktur, dari sisi infrastruktur, kita juga harus bagus setidaknya dari sisi apa ya, Pemain. prestasi Oh, tim. ya. Tidak harus juara, tapi setidaknya kita lolos ke babak berikutnya ya. Kalau tidak mau dipermalukan ya kita ya seleksinya ya benar-benar jangan ada
oknum-oknum yang membuat ini semua jadi berantakan. Iya, gitu. walaupun nggak juara, tapi intinya minimal dari seleksi jangan Iya. dikotorin. gitu. Contohnya gini lah, Iya, contohnya kayak Rusia waktu Piala Dunia 2018. Mereka kan tidak difavoritkan juara. Target mereka tuh hanya lolos ke 16 besar. Mereka lolos loh sampai 8 besar. Jadi itu Iya, prestasi iya, buat iya, mereka. iya. Sebenarnya itu adalah prestasi, bukan juara doang, Iya. bukan title juara yang jadi prestasi. Nah, tapi kalau ngomongin infrastruktur, ini ngomongin GBK bentrok nih sama Yes, Coldplay. yes, Ini kan yes, kayak yes. baru pertama ya, Yes, ada yes. bentrok 2 event besar. Ini katanya mau dipakai yang stadion apa nih, JIS kah? Atau yang mana yang paling kompeten? Ya itu kan sempat mengemuka ketika kita tahu bahwa di saat bersamaan Coldplay juga tampil Ya. irisan waktunya dengan Piala Dunia kan. Akhirnya secara spontan media langsung ke JIS kan pastikan Ya. mempertanyakan kan kita punya stadion JIS dan Pak Jokowi juga mengaku kita punya stadion lain di luar GBK kan. Ya. Salah satunya kalau untuk di ibu kota ya JIS. Cuma masalahnya JIS kan kemarin ada persoalan dari sisi verifikasi yang tidak semuanya Pintu. memenuhi syarat ya, Ya, terutama parkir pintu. juga. Dan juga safety ya, Ya, karena safety. akses untuk flow-nya penonton keluar itu katanya Betul, ya. kurang baik. Kurang baiknya Juga buat apa ya? Buat sebuah tempat yang tidak banyak kendaraan umum yang itu Jadi ya. akses Oh, iya, penonton iya, untuk akses penonton untuk jalan pulang datang gitu ke ya, sana. Pemkot. Iya, iya. Dan juga aku sempat nonton di sana, jarak stadion dengan lapangan, stadion maksud aku tempat Tribun. duduk tribun sama ke lapangan tuh masih terlalu rendah sih kalau buat Dekat ya? terlalu dekat dan Kalau dekat kan rendah. di Eropa juga dekat ya. Iya, Tapi, iya, iya. Tapi dengan tapi kan- tabiat kita yang Gak usah diketawain. Ya benar. maksudnya kan Maksudnya beda, Intan justru jangan peka. disamain. Intan peka berarti. Dengan tabiat kita yang bisa aja Kayak gitu. begitu kan. berbuat Ah. sesuatu untuk hal seperti itu. Iya, gitu kan, bahkan ya. kemarin aja tuh cuman uji coba. Aku lupa uji coba yang Barcelona ya atau apa Iya, sih? iya, yang Barcelona, itu kan roboh ya. semua Iya, kan. iya. Itu gimana tuh? Iya, memang itu salah satu concern ya. Iya. Tapi kan stadion itu kan dibangun dengan konsep modern ya. Iya. Nah, tidak ada lagi santel ban, Iya. yang penonton lebih dekat dengan lapangan untuk seperti jadi kayak di teater gitu kan ya. Iya. Itu udah bagus sebenarnya. Tapi kelihatannya itu tidak terlalu detail, terutama dari sisi untuk akses penonton, lalu lintasnya seperti apa, akses keluarnya, termasuk juga pintu masuknya gitu ya. Iya. Katanya sih begitu pas Pintu masuknya itu satu, Satu dia ya? satu. Terus kalau parkir kalau pertandingannya hanya uji coba kayak Barcelona Junior, Atletico Madrid Junior itu oke gitu loh. Pada saat itu kan juga penonton dikelola RT masing-masing ya, pakai bis yang itu. Kalau ini kan nggak akan datang sendiri. Berapa kendaraan itu nggak nampung pasti kendaraan. GBK kan mau tidak mau harus diakui bahwa menampung semua kendaraan karena kendaraan parkir jauh dari Parkirnya luas stadion, ya. parkirnya luas dan segala macam. Tapi balik-balik lagi, Under 20 itu kan rencananya 6 stadion ya. Iya, Tapi kalau waktu dipindah ke Argentina kan mereka cuma pakai 4 stadion. Artinya kan Under 17 bisa juga pakai Iya, 4 iya, stadion. iya, iya. Apakah GBK diperlukan, apakah Jakarta diperlukan kan belum tentu juga gitu loh. Berarti Bali, Bisa. Manahan, Kan stadion yang udah bagus renovasi FIFA itu kan Bali, Manahan. Manahan, GBT yang kemarin. Tiga ya? Jadi Gelora Bung Tomo pembangunannya yang total udah sampai 3 itu. Iya, Yang satu 3 lagi. lagi si Jalak Harupat, terus GBK sama Jakabaring belum disentuh waktu itu. FIFA udah keburu Indonesia tidak lagi terpilih sebagai tuan rumah waktu itu. Jadi hanya memilih satu stadion lagi ya yang bisa. Jadi mungkin aja si Jalak Harupat atau segala macam. Karena Iya. kalau liga tetap jalan, si Jalak Harupat kan tidak akan jadi tuan rumah liga kan. Si Jalak kan Persib pakainya di GBLA. GBLA. Tapi Berarti bisa dipakai sih. bisa dipakai di situ. Tapi kan Manahan, GBT dan Dipta itu kan akan dipakai oleh klub gitu. Iya. Dan kalau liga jalan kan Berarti mungkin klubnya tidak harus ada- musafir dulu, Ya, ya bisa kan kalau kita udah biasa musafir. Tapi ini Piala Dunia nggak berhenti liga ya? Enggak. Kayaknya liga nggak berhenti. Oh, karena udah Karena ini U17. Piala Dunia kelompok umur, bukan senior. Coldplay juga nggak berhenti deh kayaknya. Oh iya, Itu sih pasti. karena ini juga nggak menentukan ranking FIFA ya. Iya, makanya mau berprestasi di sini juga nggak akan Iya, pengaruh iya. ke peringkat kita gitu. Karena gini, Nigeria itu juara 5 kali loh Under 17. Mereka peringkatnya juga nggak tinggi-tinggi amat Iya, ya iya. sekarang secara senior. Jadi memang ya itu tadi mereka rata pada saat mereka di Under 17 masuk Under 20 udah mulai tuh negara-negara yang Eropa akan lebih tinggi, Amerika Iya. Latin lebih tinggi, begitu Iya. senior jauh lebih tinggi lagi. Apa tukeran kali sama Coldplay? Enggak ya? Kalau Coldplay mau, seneng banget ya gitu. Tapi Coldplay enggak lah, mereka kan udah dijanjikan di sana itu secara profesional ya Iya, harus tetap di pasti sana. nggak mau ntar itu ya Coldplay-nya kalau pindah-pindah. Oke, nah untuk crowd control di stadion-stadion yang Nah. udah di-okein gini sama FIFA sendiri tuh gimana? Nah itu dia yang paling penting kan soal itu kan safety kan. Iya. Karena Jangan kita sampai ada punya keulang. insiden kemarin Oktober, kita tentu ini jadi Kanjuruhan warning, maksudnya. Kanjuruhan. Itu jadi pelajaran banget dan harus benar-benar di highlight
oleh kesiapan tim kita untuk memperhatikan aspek itu. Mudah-mudahan dengan stadion yang tadi kita udah ceritakan sudah mulai diperbaiki segala sisinya, termasuk keamanan, terutama infrastrukturnya itu sudah bisa menjamin lah bahwa penyelenggaraan event besar Piala Dunia U17 itu bisa lebih aman, lebih nyaman juga. Dan behaviornya supporter timnas kita kan beda dengan behavior supporter Iya, klub ya. iya, iya. Harus Oh ya, diakuin lebih itu. calm ya. Iya, lebih calm. Walaupun sempat kaget juga waktu AFF kan kita ada ultras tim nasional, di mana-mana tim nasionalnya nggak ada ultras ya. kita ada ultras ya. Indonesia latahan soalnya, ikut-ikutan latahan. Tapi kan sejauh ini kan tidak pernah ada kerusuhan di pagelaran tim nasional ya sejauh ini. Tapi kalau Mas Gita sendiri tugas broadcast? Oh, nggak tahu juga, belum Oh, tahu. belum? Liga 1 tugas, yang ini nggak tahu. Oh, Liga 1 tugas Waktu ternyata. under 20 kenapa kita bisa tugas adalah karena liganya kan berhenti kan. Jadi otomatis alat kita bisa ke under 20. Tapi gue tanya nih, kenapa kok rencananya harusnya Persija lawan PSM, kenapa jadi Oh Bali? iya, kenapa tuh? Mas Gita kenapa sih? Kenapa? Itu kan tanggal 1, tanggal 1 Juli, tidak bisa diundur lagi. Karena kan Pak Erik kan bilang bahwa Liga akan dimulai tanggal 1 Juli. Kan Persija pakai GBK, di tanggal 1 Juli itu kan ada acara Bayangkara kalau nggak salah di GBK. Sehingga harus mundur ke tanggal 2. Nah tanggal 1-nya pertandingannya kan ada Bali United dan Sama Persis. Sleman? Bali United main di Dipta, Persis main di Manahan. Oke. Nah 1 dari 2 itu harus jadi pertandingan pembuka, dan yang buka duluan kan ada Bali jam 15. Ini dianggap bahwa pertandingan pertama Bali pertandingan maju pembuka. Walaupun kalau kita mengacu 2 tahun lalu Bali United sebagai juara bertahan itu main lawan Kediri itu di hari ketiga kompetisi. Jadi sah-sah aja sebenarnya hari ketiga kompetisi dijadiin upacara pembukaan, tapi nggak tahu kenapa ini Tiba-tiba pindah ke Bali. Jadi nanti seremonial openingnya ada di Akan di Bali. Bali, Wah, gitu. nggak bener nih. Ya, nggak benernya adalah karena Bali bukan juara bertahan. Itu ya. dia. Iya, kan Jadi ada otomatis PSM. gimana? Bali udah 3 kali berturut-turut jadi pembuka karena Iya, 2 diantaranya mereka karena juara bertahan. Ini karena mereka menggantikan PSM PSM. gitu kan. PSM dimundur karena tadi? Karena ada acara hari ulang tahun Bayangkara di GBK tanggal 1 Juli. Mereka diundur pertandingannya. Itu pun sebenarnya agak aneh juga ya, Persija lawan PSM kan mestinya juara bertahan membuka di stadionnya ya. PSM, tapi kan mungkin pare-pare Nggak bisa ya. nggak bisa karena Nggak terlalu representatif iya, ya. karena kemarin waktu upacara penutupan di Pare-Pare kan nggak banyak juga upacara-upacara seremonial yang bisa dilakukan di sana karena jauh tempat dan segala macam. Terbatas ya jadinya intinya. Oke, tapi ini nggak masalah ya. Nggak akan ada polemik kan? Nggak tahu Pasti juga. jadi Kan polemik. takutnya jadi kayak di anak tiri kan. Pasti jadi Kenapa polemik. PSM? Pasti jadi polemik, Pasti jadi pasti jadi polemik. Indonesia kan apa aja jadi polemik gitu. Negara paling pelik sebenarnya. Paling ramah polemik ya. Iya, paling ramah. Banyak banget ramah polemik. Tapi ini kalau Bali sendiri kan ini bakal jadi laga pembuka dikit aja ya kita bahas soal Bali. Bali ini udah kembali lagi belum ke performanya kan? Bali juga lolos kan kemarin lawan PSM. Yes. Iya. Menang adu penalti ya. Menang adu penalti, lolos ke AFC Kualifikasi ya? kualifikasi. Kualifikasi. Nah, itu mungkin tempatku juga yang tugas tuh. Oh iya. Ya, karena pemegang hak siar yang ada di Indonesia tidak punya kewajiban untuk memproduksi pertandingan tersebut. Oke. Karena itu hanya kualifikasi, bukan pertandingan grup. Jadi bisa Otomatis diambil ya? diserahkan ke Bali United. Nah, Bali United siapa lagi yang Minta. ditunjuk kalau bukan Mas Gita. rumah produksi yang ada di Bali United. Hal-hal seperti itu. Kalau Bali Lawannya United siapa, Git? klub Hong Kong, tapi kan lagi diundi siapa yang jadi tuan rumah kan one off aja kan. Kalau di Hong Kong udah yang TV Oh, Hong jadi Kong satu ya doang? satu pertandingan aja. Oh, satu pertandingan. Kita berharap di sini Agustus aja ya. Agustus. Berharap kita tuan rumah. Iya, Bisa kan? Iya, bisa. Ya kita doain Agustus. aja mudah-mudahan. Tapi Bali United sendiri sebenarnya kalau ditanya sama Intan tadi udah ke performa mereka waktu jadi juara 2 kali berturut-turut belum ya? Belum. Mereka juga nggak banyak pergantian, Teko masih ada di sana. Pergantiannya cuma Adilson Maringga masuk sebagai penjaga gawang kan. Iya, yang lainnya masih. Yang lainnya Kayak rata-rata masih. Privat Barga, ya Nuri ya masih. Ya. Tapi yang bikin Besa. Teko nggak ngerombak timnya karena Ya itu dia menarik ya. Karena Teko ini udah tahun keberapa? Ketiga apa keempat iya ya, gitu, dia di Bali. Iya. kayaknya setia banget gitu. Iya, ya kan sekarang udah mulai juga agak menurun ya, karena sudah mulai kebaca cara Baca main. sama lawan-lawannya ya. Jadi sekarang itu Bali boleh dibilang lebih mengandalkan pemain-pemain tertentu, individu-individu tertentu, bukan lagi secara unit gitu ya. Misalnya kalau Bali dengan Eberbesa atau Bali tanpa Eberbesa itu beda. Iya. Termasuk juga dengan Privat Barga gitu Iya. kan. Nah itu yang gue kira juga sekarang harus buat Teko harus bisa punya plan lain ya, skema lain kalau dia nggak mau segitu-gitu aja prestasinya gitu. Sementara kan tim-tim lain juga kan terus bergerak nih di Iya, bursa transfer benar juga kan ya. membenahin diri Iya, kan. iya. Gitu. Dan lawannya PSS kan ya, PSS juga udah mulai bebenah juga. Iya, Ini iya. artinya tantangan juga challenge buat Bali dong.
Ya harusnya, tapi walaupun PSS sendiri kemarin waktu lawan Barito ya nggak terlalu kelihatan bahwa mereka sudah beli banyak PSS pemain tuh ya. banyak pemain-pemain Belum klub ya? pemain lama juga yang istilahnya muter-muternya di situ-situ aja, belum ada yang juga menjanjikan, sebagian juga masih pemain-pemain lama gitu. Jadi harusnya sih kalau ketemu Bali mainnya di mana gitu? Mainnya di Bali Dipta. United, GB. Ya harus Di mana? di Bali. Dipta. Di Dipta kan? Iya. Harusnya sih Bali bisa ambil. Harusnya gitu. Bali bisa. Malah kalau gue lihat sih sebenarnya kayak Persis ya yang berbenah ya. Ada Ramadan Iya, Sananta Persis. masuk ke sana Iya, ya. iya. Messi Doro masih ada di sana. Iya. Tapi kemarin kan belum juga kelihatan juga ya. Tapi nggak tahu ke depannya karena mau nggak mau kan harus dianggap bahwa Ramadan Sananta adalah masa depan ya. Masa depan timnas kita juga gitu. Dan dia sudah membuktikan kemarin di SEA Games dan juga kalau sampai dia nanti masuk ke tim nasional juga dia bisa membuktikan bahwa inilah kesempatannya setelah dia bersama PSM ya Persis dia akan coba membuktikan bahwa dia bagus. PSM juga kehilangan yang cukup Ya, serasa banget itu juga ya. belum berbenah juga ya dia masih yang sama. Masih ngandelin pemain-pemain yang lama, malah minus Ramadan Sananta ya di depan ya. Berarti tinggal ngandelin si Everton aja ya sama si Kenji ya. Iya. Nah ini satu lagi ada Persija versus PSM kan. Ini menarik, Simi kan udah balik nih. Ini Iya, bakal iya. jadi debut golnya dia nggak nih lawan PSM? Rico dan Simic lagi ya ini Iya. artinya. Dan kemarin kan Rico bikin gol ya waktu lawan Ratchaburi ya. Iya, iya. Dan itu kan kemarin waktu awal-awal tahun-tahun pertama Simic itu kan Rico dan Simic kan yang membuktikan bahwa tandem mereka berdua sangat bagus di depan. Kremencic di beberapa pertandingan dia cetak gol ya, tapi di banyak pertandingan krusial dia nggak bisa bikin gol. Sekarang nggak ada lagi keren. Ya, karena nggak ada lagi ya. Mudah-mudahan si Simic juga bisa apa ya seperti Simic sebelumnya dan itu akan membuat Persija ya punya peluang untuk kembali seperti tahun 2018 Iya. membuka peluang juara. Iya, sebetulnya sih ini kan juga sempat jadi pembicaraan di publik ya, kembalinya Simi karena sebelumnya kan dia juga perginya tidak baik-baik Iya, saja. betul. kan. Ada Tapi kan suka gitu ya. polemik Suka Balik gitu lagi. kan? Iya. Balikan. Iya. Tapi kan suka yang pisah tidak baik-baik saja waktu kembali jadi baik-baik itu banyak. ini apa nih, tim apa? Apa pribadi? Pribadi. Tapi Kembali lagi ke Simi, ke Intan dan Gita memang menurut gue sih apapun terlepas dari masa lalu mereka yang kurang baik dan Ganesha bilang udah kita mikirinnya ke depan aja nggak usah mikirin ke belakang karena nggak mau dikulik ya. Tapi Iya. ini saya kira rekrutmen yang tepat sih karena Persija memang butuh sosok predator seperti Simic gitu. Sepertinya belum bisa move on karena kemarin Kremencik nggak menjanjikan Iya, itu. betul. Yusuf Helal juga kebanyakan cedera. Jadi kedatangannya kembali Simic ini benar-benar menjadi satu puzzle yang dicari. Iya. Dan di Sama samping dia Persija juga adaptasi sebenarnya. dengan Liga Indonesia sudah apa namanya Lebih tahu gampang. ya, udah paham. Kan temannya juga teman-teman yang lama juga. Tapi menariknya gitu, dia datang ketika Rico sedang produktif loh. Iya, betul. Lawan Persebaya Makanya. dia bikin gol, Iya. lawan kemarin Karena dia Cemburi bikin kan. gol. Jadi ini makin komplit Momen ya. depannya. Terus di belakang juga makin tebel ya. Ada Rizky Ridho juga kan. Ya, Belum iya, ada itu Kudela, depannya coba iya. ya. Gitu. Mas Ya, Gita, kan gini, kan akan 5+1 ya, 5+1. Artinya dia punya Simic 1, Kudela yang masih tinggal ya. Iya, iya. Breno hilang, Yusuf Abdullah hilang, Hilang, terus betul. Kremencic hilang. Ini artinya ditunggu nih 3 lagi siapa dari Iya, manajemen di Persija untuk tengahnya membeli terutama pemain asing yang bisa mengisi di situ. sampai tanggal berapa? 19 ya? Iya, iya. 19 kan, 19 Juli ini. Mas Gita, satu pertanyaan, emang sop kalau diangetin enak Mas? Enak nggak tuh? Tergantung Itu ya. Tergantung. Yang Yang nggak boleh boleh- dari siapa itu? Apa sih? Yang nggak boleh diangkat itu bayam karena zat besinya bisa menjadi racun. Selain bayam nggak apa-apa ya, aman ya. Ini apa kok? Kacau. Oke. Makasih banyak Mas Gita, Om Yogi makasih. Ya, sama-sama. Jebret Tim, selain ada Santini Jebret Media Award, jangan lupa juga ada Juara Bicara. Sang Juara Bicara ini dia informasi tiketnya. Ini bakal di pre-sale 27 Juni sampai 2 Juli. Terus after pre-sale-nya 3 sampai 18 Juli dan on the spot ada di 19 Juli. Terusan hingga awarding itu kalian bisa beli dengan harga 1 juta aja. Ini terbatas banget nih. Yang terusan hingga awarding cuma 20 tiket doang karena selebihnya hanya undangan aja nih Jebret Tim. Jadi buruan kalian cepet war tiketnya, jangan kalah sama war tiket Coldplay ya. Harus banyak juga. Ini di apa nih? Kiostix di www.kiostix.com. Kalian langsung aja beli ya. Jebret Tim kalau bisa sekarang-sekarang ini supaya harganya masih lebih bersahabat. Oke, terima kasih banyak udah nonton Depdagri. Sampai ketemu lagi. Kamis nggak ada ya? Kami sebaran. Oh iya, Lebaran. Kamis Lebaran. Lebaran abrar. Live reaction lebaran tuh nanti. Nanti kita ketemu lagi Selasa depan. Thank you for watching. Dadah.